Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat ta'lim wa tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Qala syekhana al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin ila an qala. Melanjutkan taklim kita daripada kitab Lubabil Hadis al-Imam As-Suyuti rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin ila an qala. Kemarin sudah kita bahas mengenai tentang yaitu al-qabr, yaitu mengingat yang namanya kematian, kuburan. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan menjelaskan tentang fi man'in niyahah 'alal mayyit, yaitu tentang bab tema yang judulnya adalah larangan untuk kita menangis dengan berlebih-lebihan, dengan mengeraskan suara, kemudian mengeraskan suara ketika menangis ketika kita ditimpa musibah dengan meninggalnya anak kita, keluarga kita, atau orang yang kita cintai. Larangan cara menangis itu bagaimana sih yang dilarang oleh syariat dalam Islam. Nah, ini ada larangan-larangannya dan ada ketentuan-ketentuannya yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-niyahatu 'amalun min a'malil jahiliyah. An-niyahah, yaitu niyahah artinya mengeraskan suara ketika menangis dengan berlebih-lebihan, yang tidak sewajarnya. Maka ini dilarang dan juga termasuk daripada perbuatan orang-orang jahiliyah, orang-orang sebelum Islam seperti itu. Karena mereka apa? Ketika ada salah satu kerabatnya atau keluarganya atau anaknya meninggal dunia, mereka itu menangis dengan berlebih-lebihan sekali. Suaranya keras seakan-akan dia tidak terima dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita suatu musibah, suatu bencana, suatu yang tidak kita sukai, boleh jadi di situ adalah cara bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita. Diceritakan pernah Nabi Musa alaihissalam itu bertemu dengan seseorang, dan seseorangnya itu dalam keadaan sudah tercapik-capik badannya, sudah seperti bekas dimakan hewan buas orang itu tadi. Jadi wis badine apa wis dilihat wis dia itu tidak layak hidup. Karena apa? Dicapik-capik oleh binatang buas. Kemudian Nabi Musa alaihissalam meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku harus mengapakan ini, seorang ini yang sudah tercapik-capik ini ya Allah, apa yang harus aku lakukan ya Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Nabi Musa, orang ini yang engkau lihat
yang engkau mintakan tolong kepadaku orang ini, dia meminta, dia itu berdoa kepada Allah supaya dia itu diangkat derajatnya tinggi sekali di sisi Allah SWT. Yang andaikan amalnya kalau dibandingkan dengan derajatnya tadi itu, amalnya masih belum cukup untuk menggapai derajat yang dia mintai. Oleh karena itu Allah SWT mengatakan kepada Musa, boleh jadi dengan caraku ini memberikan musibah kepada seorang hambaku ini, inilah yang mengangkat dia kepada derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di suatu musibah mungkin kita tidak mampu untuk menahannya, atau kita menanggungnya. Barangkali di situ Allah SWT ada rahasia Allah SWT yang Allah SWT akan mengangkat derajat kita paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti kalanya tadi itu, orang yang sudah tercapik-capik oleh hewan buas, karena orang itu memang minta kepada Allah agar diangkat derajatnya tinggi sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi amalnya nggak cukup, nggak nututi lah amal ini. Oleh karena itu Allah SWT memberikan musibah seperti itu. Karena Allah SWT menginginkan agar dia diangkat derajatnya sesuai dengan permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain, bahwasanya Nabi Muhammad bersabda, "Laisa minna man salaqa wa man halaqa wa man kharaqa." Bukanlah termasuk orang yang sempurna imannya kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW, atau dia itu bukan termasuk golonganku, kata Nabi Muhammad SAW, yang orang itu ketika ditimpa musibah dia itu salako, yaitu dia itu menangis dengan tidak wajar. Orang itu menangis sampai-sampai bahkan dia itu berteriak dengan suara yang keras, akan dia itu tidak terima dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Di riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad bersabda, "Min sa'adatil 'abdi ridahu biqada'illah." Termasuk seorang hamba itu mendapatkan kebahagiaan, kata Nabi Muhammad, yaitu ketika dia itu ridho atas ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Diberi fakir, alhamdulillah. Diberi sugih, alhamdulillah. Diparingi napa mawon, alhamdulillah. Kata Al-Imam Hasan Al-Basri, seorang itu bisa ditundukkan dengan 3 perkara. Pertama, dengan yang namanya kematian. Yang kedua, yang namanya fakir. Dan yang ketiga, dengan rasa sakit. Barulah orang itu bisa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita suatu musibah, sakit, fakir, meninggal saudara kita, teman kita, barangkali di situ agar Allah SWT menegur kita secara halus, agar kita ini butuh terus kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pundi bau? Sampai pundi teman-teman. Laisa minna, bukan termasuk golonganku, kata Nabi Muhammad, orang yang ketika ditimpa musibah dengan dia itu menangis dengan berlebihan. Itu pertama. Yang kedua, laisa minna man halaqo, yaitu orang yang ketika ditimpa musibah dia itu sampai halaqo itu mencukur rambutnya. Karena tidak seakan-akan tidak terima atas ketentuan dari Allah SWT. Ada orang dulu seperti itu, ketika ditimpa musibah mereka itu dicukur rambut itu, seakan-akan tidak terima dengan ketentuan dari Allah SWT. Itu bukan tergolong dari termasuk orang yang imannya sempurna kepada Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, laisa minna man kharaqa, yaitu bukan tergolong dari aku, kata Nabi Muhammad, orang yang ketika ditimpa musibah dia itu sampai menyopek-nyopek bajunya. Sekarang nggak terima, bajunya disuwek, seret. Ini bukan termasuk orang yang sabar atas ketetapan atau ketentuan dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jangan sampai ketika Allah SWT memberikan kita suatu cobaan, musibah, jangan sampai kita melakukan hal-hal tadi, menangis dengan berlebihan, terus sampai merobek-robek pakaian kita. Ini seakan-akan kita tidak terima atas ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diceritakan dalam kitab karangan Imam Asy'arani, diceritakan ada seorang perempuan ketika berjalan, seorang perempuan tadi itu atharat, yaitu kesandung waktu, akhirnya tiba. Ketika jatuh, kukunya itu lepas. Kan loro nggih, jenengan ate tiba terus kukune niku napa? Lepas. Kan sakit luar biasa. Tapi anehnya si perempuan ini ketika jatuh, dia tuh malah tertawa. Nah, kok bisa? Kan aneh. Yang tibun kan biasanya nangis ini kok ngguyu. Maka ditanya seorang perempuan tadi, kenapa engkau tertawa sedangkan orang lain sewajarnya itu menangis ketika jatuh, lebih-lebih terluka. Maka si perempuan tadi mengatakan, karena pahala orang yang sabar atas kepedihanku inilah yang melenakan diriku untuk aku mengeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah keistimewaan seorang perempuan yang dia sabar dan dia itu ikhlas atas ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Awake dhewe ini kan biasanya tipu tambah disepak sing garane tipu. Nggih, waktu ini kurang ajar. Sampai ngene. Harusnya kita harus mengambil hikmah dari itu. Oh, barangkali di sini pahalanya luar biasa dari jatuhnya aku. Barangkali Allah SWT mengangkat derajatku di sini. Sehingga seperti perempuan tadi malah tertawa ketika jatuh. Bersabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man latamal khududa wa syaqal juyuba wa da'a bi da'wal jahiliyah." Bukanlah termasuk orang yang sejalur dengan aku, kata Nabi Muhammad. Orang yang ketika ditimpa musibah dia memukul pipinya. Memukul pipinya. Kan ada orang itu ketika ditimpa suatu musibah dia itu saking jengkelnya sampai napuk pipi ini, ya apa sih aku ya kan enggak terima ya. Ini kok itu bukan termasuk orang yang sejalur dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kan umumnya seperti itu. Atau memukul selain pipi, mungkin mukul awake. Nggih. Gepuk maling gepuk anake, melampiaskan terimanya atas ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dilarang. Wasyaqal juyuba, yaitu sudah saya jelaskan, yaitu yang merobek-robek bajunya atau sakunya itu dirobek-robek. Sekarang kan dia tidak terima atas ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir adalah orang yang ketika ditimpa musibah dia itu berdoa seperti doanya orang jahiliyah, yaitu dengan kata-kata yang tidak baik, dengan kata-kata yang kotor ketika ditimpa musibah. Itu salah satu termasuk orang yang tidak terima atas ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam sebuah syair, "Isbir likulli musibatin wa tajalladi, fa'lam bi annal mar'a ghairu mukhalladi. Fa'idha atatka musibatun tushja biha, fadhkur musabaka bin Nabi Muhammadi sallallahu alaihi Nabi Muhammad." Sabarlah atas semua ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dengan ditinggal meninggal orang yang kita cintai atau orang keluarga kita, anak kita, ayah kita, ibu kita, maka sesungguhnya semua orang itu pasti mati. Tidak ada orang yang hidup selama itu, tidak ada. Maka sabarlah. Fa'idha atatka musibatun tusja biha, dan jika engkau menginginkan musibah yang engkau terima itu menjadikan engkau itu senang, bagaimana? Fadhkur musabaka bin Nabi Muhammad. Maka ingatlah dengan Nabi Muhammad, ingatlah perjuangan Nabi Muhammad. Mengatakan kepada saya, guru saya, ketika Yai itu meninggal, Romo Yai saya itu kulo kan tasih nyaman. Niku kulo pas ketemu kali saya kulo dirangkul dengan erat-erat. Semoga Allah memberikan pahala kepada wis didongakno tok.
Setelah itu beberapa hari Syekh kula niku manggil ten kula. Manggil, ndak ada musibah terbesar di dunia ini kecuali setelah meninggalnya Nabi Muhammad. Langsung kula niku mendengar kata-kata itu, langsung semangat malih kula belajar. Masya Allah. Tidak ada musibah yang terbesar di dunia ini kecuali setelah meninggalnya Nabi Muhammad. Tidak ada musibah yang terbesar di dunia ini kecuali setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita lihat perjuangan Nabi Muhammad? Dilempari batu ketika berdakwah, sabar. Banyak mencaci maki Nabi Muhammad, sabar. Bagaimana Nabi Muhammad itu dilempar dengan kotoran, sabar. Itu seakan kita ini merasa kehilangan dengan sosok yang manusia yang paling mulia, yaitu Rasulullah SAW. Oleh karena itu ketika kita timpa musibah, iling Kanjeng Nabi. Oh iya, Kanjeng Nabi singen ngoten. Kanjeng Nabi singen ngoten. Hingga akhirnya ketika kita sering mengingat Nabi Muhammad, hilanglah rasa keluh kesah kita karena lebih parah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Semoga Allah SWT memberikan kita ilmu manfaat dan barokah, dan semoga apa yang telah kita niatkan, apa yang kita hajatkan, semoga berkatnya akhir-akhir bulan Ramadan ini, di 10 terakhir bulan Ramadan ini, semoga hajat kita, dosa kita diampuni oleh Allah, hajat kita dikabulkan oleh Allah, dan semoga anak-anak kita menjadi orang yang soleh solehah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Radul ilmi ilaihi aslamu ahkam. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.